Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pecinta Ikan. Di video kali ini saya akan memberikan motivasi, memberikan semangat bagi teman-teman yang setiap harinya mengeluh akan kecilnya penghasilan atau gaji yang diterima dari bekerja setiap hari. Saya adalah seorang guru honorer di sekolah dasar, ya, yang notabene gaji saya itu di bawah 1 juta rupiah. Namun saya mempunyai penghasilan sampingan saya dengan berusaha. Mau tahu trik dan tips supaya kita mempunyai penghasilan sampingan? Ikuti video saya berikut. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita berpikir keras. Berpikir keras dalam artiannya kita harus memikirkan bagaimana apa saja peluang usaha yang ada di lingkungan sekitar rumah kita. Ya, contohnya saya memberikan contoh. Di lingkungan saya ini, saya memiliki tanah sedikit luas di belakang rumah saya, di sebelah rumah saya, sehingga memungkinkan saya untuk membuka peluang usaha, yaitu membuat kolam gurame. Langkah awal di tahun 2019, saya membuat kolam gurame itu ukurannya tidak terlalu besar ya, dengan biaya yang sedikit. Saya membuat kolam dengan ukuran 1 meter kali 2 meter ya. Saya isi kolam, saya berternak gurame, dan di tahun pertama saya berhasil panen gurame saya sehingga saya mempunyai penghasilan yang lebih. Tidak berhenti di situ, saya terus menabung. Dari penghasilan saya yang sedikit, saya tetap semangat, saya menabung, dan saya membuat kolam lagi di sebelah rumah saya. Ini mungkin bisa dilihat sedikit gambaran kolam yang saya buat. Kolam ini saya buat menghabiskan biaya sekitar, pada saat ini ya, ini kan belum selesai, pada saat ini menghabiskan biaya sekitar 3 juta lebih. Saya ini membuat kolam ini dengan tenaga saya sendiri, dibantu oleh adik saya. Makanya kolam ini dibuat sudah hampir 2 bulan, karena saya juga kesibukan mengajar, kemudian sorenya saya buat. Jadi buatnya agak sedikit lama waktu pembuatannya. Ini merupakan kolam ikan saya yang dibuat tahun 2019, berukuran lebar 120 cm, panjang 200 cm. Bisa kita lihat perkembangan kolam saya sebelum saya tebar benih. 1 bulan sebelumnya saya fermentasi airnya menggunakan tanaman air, dan saya beri ikan sepat siam. Setelah 1 bulan nanti ikan sepat siam itu akan diangkat dan digantikan oleh benih ikan gurame. Di dalam kolam berukuran 120 cm kali 200 cm ini diisi dengan 50 bibit gurame. Ini bisa kita lihat bibit gurame yang saya beli ini berukuran sebesar silet. Harganya Rp2.000. Ini proses tebar benih yang adik saya lakukan. Saya memilih berternak gurame ini karena sangat mudah mencari pakannya. Di sekitar rumah saya sangat banyak sekali pakan alami untuk gurame. Ini adalah ikan gurame saya yang sudah dipanen di tahun 2020, tepatnya 1 tahun. Guramenya berukuran 600 gram. Bisa kita lihat. Ini saya memasarkannya, menjual per kg-nya itu Rp40.000. Ini adik saya sedang menimbang ikan yang akan dijual. Sangat menguntungkan sekali berternak gurame ini, teman-teman, karena kita tidak susah untuk perawatan. Saya memberikan gambaran ini agar teman-teman sekalian berpikir bahwa kita bisa berternak gurame asalkan kita ada kemauan. Di kolam gurame saya ini saya tidak memerlukan perawatan yang begitu banyak, hanya saja saya mengganti airnya 1 bulan sekali. Saya mengurangi 50% airnya,
lalu saya isi kembali dengan air yang baru. Kolam ini tidak menggunakan filter air dan juga tidak menggunakan oksigen. Bisa kita lihat ini ikan yang kami panen. Cukup menguntungkan bukan? Ikan yang saya panen ini berjumlah 46 ekor dari 50 ekor tebar benih. Sisanya 4 ekor itu mati, mungkin terkena jamur atau penyakit ikan lainnya. Karena saya adalah budidaya pemula, jadi saya tidak tahu menangani ikan yang berjamur atau terkena penyakit ini. Itulah sedikit gambaran usaha saya membudidayakan ikan gurame di lingkungan saya. Jika di lingkungan teman-teman sekalian bisa membangun kolam gurame, kenapa tidak dicoba? Pasti menguntungkan untuk beternak gurame. Tetapi jika di lingkungan rumah teman-teman sekalian tidak memiliki lahan yang cukup untuk membuat kolam seperti saya, mungkin alternatifnya sahabat-sahabat sekalian membaca peluang usaha yang lain. Contohnya misalnya hobi kan, kita berusaha itu atau kita membuka usaha itu kan berdasarkan hobi. Contohnya teman-teman sekalian yang adanya suka hobi memasak, ada juga hobi menulis atau juga hobi melukis, mungkin bisa didalami dan memungkinkan teman-teman sekalian bisa membuka usaha dari hobi kalian. Contohnya ya, misal seperti teman saya, hobinya dia memasak, dia membuka usaha jual beli kue, sehingga pada saat ini dia berhasil. Kalau saya, kemungkinan karena saya hobinya adalah memelihara ikan, saya membuka usaha dan juga didukung dengan lingkungan tempat tinggal saya yang masih ada sedikit lahan untuk saya membangun kolam. Inti dari apa yang saya bicarakan tadi adalah sebelum kalian ingin memulai suatu usaha atau membuka usaha, kalian harus mempunyai konsep, kemudian tujuan jangka panjang. Contohnya saya ingin membuka usaha yaitu budidaya ikan gurame. Langkah yang pertama saya ambil adalah saya berpikir apa saja bahan-bahan yang harus saya butuhkan ketika saya ingin membuka usaha ini. Yang pertama adalah material bangunan seperti batu bata, kerikil, pasir, dan lain sebagainya. Kemudian bibit, ya. Kemudian resiko-resiko yang saya akan terima ketika saya gagal nanti. Itu sudah saya konsep. Kemudian tujuan jangka panjang. Kalau saya berusaha ini apakah berdampak lebih baik di kemudian hari atau tidak? Seperti itu. Jadi kalian yang ingin membuka usaha harus mempunyai konsep dan tujuan jangka panjang. Kalau tidak mempunyai konsep dan tujuan jangka panjang, maka usaha kalian akan dikatakan tidak akan berhasil. Pesan dari saya adalah jangan pernah menyerah jika kalian ingin merubah hidup kalian ke depan. Jangan pernah mendengar kata-kata orang lain yang mengatakan bahwa kita tidak akan pernah berhasil. Jadi tetap semangat dan terus berusaha, terus berpikir, terus melakukan sesuatu yang positif demi kemajuan diri kita dan orang-orang tercinta di lingkungan kita. Jangan lupa terus dukung channel kami di channel Pecinta Ikan dengan cara like, share, dan subscribe channel kami agar channel kami tetap berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penonton sekalian. Terima kasih.